Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Desti Nurdianti, SSM Hum, selaku Direktur Amikdian Cipta Cendekia. Kemudian terima kasih kepada Ibu Elis Mustika, Eskom MTI, selaku pembimbing saya. Dan terima kasih juga kepada Bu Pitrawati, Eskom MPD MTI, selaku menguji saya, yang hari ini tanggal 22 April 2020 akan membersamai saya dalam seminar proposal. Oleh karena itu, saya, Putri Ramadiah, akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Aplikasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Kantor Bulog. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang latar belakang. Baiklah, ini latar belakang masalah saya. Di era saat ini, semakin banyak persaingan yang terjadi, bukan hanya bidang industri saja, melainkan di sebuah bidang terjadi persaingan yang cukup ketat. Apalagi dalam sekarang lagi ada COVID-19 ini, itu sangat penting sekali untuk masyarakat menggunakan koperasi simpan pinjam ini. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Aplikasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Bulog. Lalu ini rumusan masalahnya. Ada 4 rumusan masalah. Bagaimana sistem informasi simpan pinjam yang sedang berjalan pada koperasi Bulog? Dan yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi sistem simpan pinjam di koperasi Bulog? Dan yang ketiga, bagaimana implementasi rancangan ke program sistem informasi simpan pinjam di koperasi Bulog. Dan yang keempat, bagaimana pengujian hasil implementasi sistem informasi simpan pinjam di koperasi Bulog. Nah, ini batasan masalahnya. Masalah yang akan dibahas hanya sebatas pengolahan data simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam dan perancangan sistem informasi simpan pinjam. Perancangan program aplikasi yang akan dibangun memanfaatkan framework Spring. Dan ini gambar penelitiannya. Di sini ada aktornya. Saya mempunyai aktor 3. Ada anggota, admin koperasi, pimpinan koperasi. Dan anggota ini bertugas memiliki hak asas untuk melakukan peminjaman di simpan pinjam koperasi Bulog. Dan yang admin koperasi, orang yang bertugas mengurus koperasi dan melakukan pengolahan data koperasi. Dan pimpinan koperasi, orang yang bertugas melihat informasi atau laporan terkait aktivitas pengolahan data yang telah dilakukan. Nah, di sini anggota itu cuman mengelola koperasi Bulognya saja. Nah, kalau yang ini, admin koperasi mengelola data koperasi, dan pimpinan hanya melihat laporan saja. Dan ini use case diagramnya. Ada anggota itu memasukkan sistem. Lalu anggota terutama verifikasi dulu, lalu dia login, lalu dia memasukkan username dan password. Lalu anggota itu mengelola data anggota. Apa saja yang dikelolanya, yaitu memasukkan data anggota, melihat data anggota, mencari data anggota. Nah, lalu admin koperasi. Admin koperasi itu sama seperti anggota. Dia juga verifikasi login. Tapi dia tidak menggunakan username dan password. Dia hanya mengelola data pinjaman, data simpanan, data angsuran. Dan laporan pun dia mengolah. Dan di sini ada dia memasukkan data pinjaman, terus melihat data pinjaman dan mencari data pinjaman. Selanjutnya seperti itu. Dan pimpinan koperasi itu hanya melihat laporan. Dan di sini ada activity login-nya. Nah, aktor itu aktor dan sistem. Lalu terutama dia tuh memasukkan login dulu, lalu verifikasi, terus masukkan username dan masukkan password. Lalu dia verifikasi kembali, terus langsung verifikasi username dan password. Lalu masukkan sistem. Nah, ini jika berhasil, dia akan masuk ke sistem.
Tapi jika tidak berhasil, dia akan balik ke login awal. Lalu ini activity logout-nya yang keluarannya. Nah, ini aktor dan sistem sama. Dia sistemnya klik logout. Jika ini nggak ngerti. Ini seperti yang tadi tuh, cuman bedanya dia tidak ada verifikasi. Nah, ini activity melihat data anggota. Ini ada aktor sama sistem. Lalu dia ini activity melihat data anggota. Sistem menampilkan data anggota, lalu melihat data anggota, lalu dia tampilkan detail anggota. Dan ini kelas diagramnya. Kelas diagramnya ada 4 tabel. Yang pertama tabel simpanan, tabel pinjaman, tabel data anggota, dan tabel angsuran. Nah, ini ada tabel simpanan itu ada ID simpanan, kode simpanan, nama simpanan, jumlah simpanan. Lalu ada tabel data anggota. Ada kode anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, penghasilan. Dan tabel pinjaman ada ID pinjaman, kode pinjaman, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, nama pinjaman, lama pinjaman. Dan tabel angsuran, ID angsuran, nomor angsuran, tanggal angsuran, kode anggota, ID simpanan, ID peminjaman, total simpanan, total peminjaman, sisa angsuran, dan denda. Ini kode simpanan itu masuk ke ID simpanan. Lalu di tabel data anggota, kode anggota masuk ke kode anggota di tabel angsuran. Lalu di tabel pinjaman, ID pinjaman masuk ke total peminjaman. Lalu ini ada from menu utama. From menu utama itu ada master data, transaksi, laporan, logout. Nah, master data ini ada data anggota, terus ada logout keluar, terus ada transaksi. Transaksi itu ada apa aja? Simpanan, peminjaman, dan angsuran. Dan laporan hanya ada laporan saja, logout dan keluar. Lalu, nah di sini ada from input data anggota. Nih, from menu utama. Jika kita klik data anggota, tampilannya seperti ini. From data anggota, kode anggota, nama anggota, alamat, telepon, penghasilan, kode anggota. Nah, jika kita klik kode anggota, itu otomatis muncul di kode anggota seperti ini. Di sini otomatis. Lalu, jika sudah diketik semua, jika ingin simpan, nah, klik simpan jika ingin menyimpan, lalu klik baru. Baru itu seperti misalnya ingin mengedit kembali, sama seperti memperbarui. Lalu klik hapus jika ingin menghapusnya. Nah, di sini ada from data transaksi simpanan. Nah, from data transaksi simpanan ini ada data transaksi simpanan, ada tanggal transaksi, nomor daftar, nomor transaksi, user, terus ID, nama, alamat, pekerjaan, golongan, dan gaji. Terus jenis simpanan. Jenis simpanan ini otomatis. Nanti misalnya jenis simpanannya tuh kayak jenis simpanan pokok, jasa, itu nanti otomatis di sini. Lalu jumlah saldonya nanti otomatis juga di sini, tertera di sini. Lalu jika ingin tambah, klik tambah di sini. Lalu jika udah semua diketik, jika ingin menyimpan, klik simpan di sini. Lalu jika ingin menghapus, klik hapus di sini. Nah, ini yang terakhir form output transaksi simpan pinjam. Nah, from output transaksi simpan pinjam ini output, ini keluarannya. Jadi keluarannya seperti ini. Ada nomor, nama anggota, NIP, golongan, bidang, alamat, simpanan,
dan pinjaman. Nah, ini seperti ini bentuk keluarannya. Jika sudah semuanya, seperti ini keluarannya. Oke, sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.